A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak tahun 1000 Hijriah, umat muslim menantikan kedatangan Imam Mahdi alaihi salam. Sampai sekarang telah lebih dari 411 tahun berlalu. Kita mengharapkan kedatangannya selama 50 tahun. Semua yang tertera dalam daftar tunggu akan datang. Nabi Adam alaihissalam menanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melihat namanya di singgasana Allah Subhanahu wa taala, di arsy, dan jatuh cinta kepadanya. Pada peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril alaihissalam pergi ke surga dan menemukan salah satu buruk tengah menangis. Dia telah mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jatuh cinta kepadanya, dan berharap dia terpilih menjadi kendaraan yang dipakai untuk bermi'raj. Seluruh rasul menantikan kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama periode kerasulannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi keterangan mengenai kedatangan Imam Mahdi alaihi salam. Jadi beliau akan datang. Begitu pula mengenai perang yang akan berlangsung. Kalian telah mendengar gaungnya. Sekarang seluruh orang merasakan suatu daya tarik, bukan sekarang tetapi setelah Ramadan. Perang akan terjadi. Sekarang terjadi perang di antara orang Arab. Naga yang besar akan melumat ular yang kecil satu demi satu. Kita berharap perang itu akan segera terjadi. Barang siapa yang bertahan akan selamat, tidak perlu berkhalwat, sebab Imam Mahdi alaihissalam dengan takdirnya akan membuka hati orang-orang yang beriman. Apa yang datang sekarang, apapun yang menjadi mungkin di zaman sekarang, kalian bisa mendengar suatu berita yang mengagetkan di pagi hari dan sore harinya. Yang terjadi adalah kebalikannya. Grand Syekh Abdullah Faisal Bustami berkata, kita hidup pada masa di mana dalam 24 jam segala sesuatu bisa berubah. Setiap peristiwa, baik yang bisa kalian sayangkan maupun yang tidak bisa, maupun yang tidak, bisa saja terjadi sekarang ini. Tak seorang pun dapat memperkirakan apa yang terjadi sekarang. Tidak pula dengan Amerika. Kini seseorang akan datang untuk menentang seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perubahan dalam dirinya sehingga dia berani menentang keinginan seluruh bangsa dan membuatnya teguh pada pendiriannya dengan berkata, tidak, tak ada negara adidaya yang berani menyerangnya. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka, pesawat tempur dari seluruh bangsa, tak terhitung tetapi tidak berani. Tak seorang pun dapat menilai atau memaksakan sesuatu peristiwa agar terjadi di bumi ini. Amerika yang kuat, Amerika yang terkuat mencari dan memanggil rakyatnya untuk datang menjadi tentara. Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang bangga akan dirinya ketakutan. Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang bangga akan dirinya akan ketakutan dan merasa dirinya lemah. Semuanya gemetar, tidak tahu apakah esok harinya mereka masih hidup atau sudah mati. Dalam 40 tahun yang lalu, Grand Syekh Qudus-Suruhu memberitahu saya bahwa semua peristiwa telah diatur oleh Imam Mahdi alaihi salam. Seluruh bala tentara akan bergerak di bawah komandonya. Beliau tidak menuliskan rencananya, tetapi melalui hatinya, beliau mengirimkan pesan seperti remote control. Lalu terjadilah. Waktunya berakhir. Hari-hari mempunyai karakteristik masing-masing, dan tahun baru mengambil karakteristik dari hari pertama. Tahun baru Islam yang sekarang berawal dengan hari Selasa, hari yang mengerikan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan hari ini untuk menghukum orang-orang yang tidak patuh. Sampai di bulan Syawal sesuatu akan terjadi. Ibnu Arabi berkata bahwa sebelum Imam Mahdi alaihissalam datang, 2 ekor naga yang besar akan melumatkan seluruh naga yang kecil. Sekarang di Timur Tengah hal itu sudah dimulai. Yang besar datang untuk mencaplok seluruh jazirah Arab.
Persia, Sudan, Mesir, Siprus, Turki, dan Yunani, menjadikannya semakin besar dan gemuk hingga yang tersisa hanya 2 ekor naga. Di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan Imam Mahdi alaihissalam untuk mengucapkan Allahu Akbar untuk memadamkan api tersebut bersama dengan 99 khalifahnya. Semua mengucapkan takbir dan semua senjata, bom dan roket tidak berfungsi. Tamat. Imam Mahdi alaihissalam sekarang berada di padang pasir antara Hijaz dan Yaman. Grand Syekh Dr. pernah mengajak saya ke sana. Suatu kekuatan spiritual selalu berada di sana. Jadi kabar baik untuk seluruh orang yang beriman dan kabar buruk untuk orang kafir. Jangan takut dan jangan menyesal bahwa kejadian yang mengerikan ini akan terjadi. Berikutnya akan datang hari-hari yang indah. Dalam perang akan banyak gedung pencakar langit yang hancur dalam 1 hari atas perintah Imam Mahdi alaihissalam terhadap pasukan jin. Mereka akan melemparkannya ke dalam laut dan malam berikutnya mereka akan membangun kota yang baru dengan gaya arsitektur yang kuno. Masjid yang cantik dengan menara dari emas dan kubah perak dan jalan dari kristal. Rumah yang besar akan mempunyai halaman yang luas dengan segala macam mawar dan tanaman bunga lainnya. Tak ada wanita yang menginginkan keluar dari rumahnya. Jagalah dirimu, jangan sia-siakan dirimu, jangan sampai terlempar. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tergolong orang-orang yang hidup di masa itu. Amin. Tetaplah bersujud kepadanya dan tetaplah bersujud kepadanya dan jagalah niat yang baik dalam hatimu. Jangan terpengaruh orang jahat dan mengikuti perbuatan mereka. Perubahan itu akan terjadi segera. Perubahan itu akan segera terjadi. Wa minallahi taufiq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.